Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Agus, kita izin mulai kajiannya yuk. Baik, monggo silahkan Bunda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa kabarnya adik-adik sore ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah sholat asar? Sudah. Sudah siap mendengarkan kisah Rasulullah dari Ustadz Agus? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu, Bunda Nuning izin untuk membuka acara kita dulu sore ini ya, adik-adik ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, hari ini kita bertemu kembali di dalam Taklim Anakku yang hari ini insya Allah kita akan bersama Ustadz Agus atau Kak Agus ya. Insya Allah sore ini kita bersama Kak Agus dan akan mendengarkan kisah Rasulullah yang adik-adik udah pernah dengar belum sih kisah-kisah Rasulullah? Pasti udah sering dengar ya? Sering. Hari ini kira-kira Kak Agus ini akan menceritakan kisah Rasulullah yang mana ya? Ini mumpung hari Jumat ya, hari Jumat Isra Mi'raj, betul. Kemarin ya, belum lama kita baru saja memperingati Isra Mi'raj. Kemudian hari ini adalah hari Jumat di mana kita disunahkan untuk banyak-banyak membaca sholawat. Adik-adik hari ini sudah bersolawat belum? Sudah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mendengarkan ternyata Rasulullah itu sangat mahir bercerita loh. Jadi kalau beliau sedang bercerita itu semuanya, semua sahabat akan mendengarkan kemudian gitu lah. Semuanya yang merasa akan terpesona, terpukau dengan ceritanya Rasulullah. Nah, kisah-kisah apa sih biasanya yang dibawakan oleh Rasulullah? Adik-adik mau ikutan mendengarkan kisah-kisah yang Rasulullah biasa ceritakan nggak? Mau. Iya. Oke, baik. Sebelum Bunda Ning mulai, Bunda Ning akan membacakan satu informasi yang sangat menarik sekali. Jadi nanti di akhir acara Bunda Ning akan membagikan 9 voucher untuk menonton Nusa Rara the Movie online. Siapa yang Saya. Banyak yang belum nonton ya. Oke, jadi nanti di akhir acara ini akan membagikan 9 voucher untuk 9 adik-adik yang memberikan pertanyaan ya, yang memberikan nanti yang nanya sama Ustadz, terus juga yang menjawab pertanyaan Ustadz, nanti akan terpilih untuk mendapatkan vouchernya. Jadi sekarang adik-adik duduk yang manis ya, duduk yang manis, kemudian simak baik-baik apa yang Ustadz Agus sampaikan. Jangan bersuara dulu begitu ya, jangan dipakai dulu audionya, di mute dulu. Nanti kalau Ustadz Agus bertanya boleh dijawab, tapi jangan juga banyak menulis di kolom chat. Jadi kita fokus ngedengerin Ustadz Agus supaya nanti kalau di akhir acara Ustadz bertanya, adik-adik bisa menjawab. Oke? Setuju? Setuju? Setuju. Oke, baik kalau begitu. Jadi kita mulai saja. Kita baca bismillah dulu yuk. Sebelum mulai yuk, kita baca surat Al-Fatihah dulu sebelum mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya semoga Allah memberkahi adik-adik semua di kajian ini ya. Semoga hari ini kita berjalan lancar kajiannya, nggak ada apa-apa, sinyalnya bagus ya. Sekarang mari kita panggil Ustadz Agus yuk. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ustadz Agus dipanggilnya apa ya biasanya nih sama adik-adik? Wah, banyak panggilannya ini, Bunda. Banyak ya, Masya Allah. Ya. Oke, jadi hari ini kita mau membacakan cerita kisah-kisah Rasulullah ya yang akan dibawakan oleh Rasulullah itu biasanya apa aja gitu ya Ustadz Agus ya. Insya Allah. Jadi dengan kisah yang biasa Rasulullah sampaikan, insya Allah kita juga akan mengenal Rasulullah lebih dekat. Masya Allah, amin, amin. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, taklim anakku punya 9 voucher, Ustadz, untuk adik-adik dibagikan. Jadi nanti Ustadz insya Allah memberikan 5 pertanyaan, ya, 5 pertanyaan untuk adik-adik, dan 4 pertanyaan dari adik-adik untuk Ustadz. Jadi nanti silakan Ustadz pilih mana jawaban yang terbaik untuk mendapatkan voucher. Baik, ya. Bunda, insya Allah. Oke, baik, kalau gitu kita mulai saja langsung. Silakan Ustadz. Keren Bunda Ning. Bunda, sebelum kita mulai ada nggak peraturan misalnya anak-anak harus mengaktifkan videonya semuanya biar kita bisa kenal sama mereka, gimana Bunda? Iya dong, biasanya sih mereka selalu pasang video karena selalu interaktif sekali sepertinya. Ketika Ustadz menceritakan kisah tuh mereka simak gitu, terus kemudian suka ada yang langsung komen gitu. Jadi ramai sekali insya Allah. Jadi adik-adik dibuka videonya ya. Baik, insya Allah ada 9 voucher untuk nonton Nusarara, film Nusarara. Dan insya Allah juga ada 3 kaos Nusarara yang siap dibagikan. Ya, insya Allah ada 3 kaos Nusarara yang siap dibagikan. Syarat yang pertama, semua anak-anak yang ingin mendapatkan hadiah pastikan untuk mengaktifkan video dan menonaktifkan audionya ya Bunda. Iya, betul. Baik, jadi insya Allah nanti hadiah akan diberikan ya untuk kriteria pertama. Selain anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dan juga memberikan pertanyaan adalah anak-anak yang mengaktifkan videonya. Jadi pastikan selama acara berlangsung ya anak-anak taklim Anakku Bintaro semua mengaktifkan videonya. Baik, terima kasih Bunda Ning. Insya Allah kita mulai acara pada sore hari ini taklim Anakku Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah amma ba'du. Santri taklim Anakku Bintaro yang dirahmati Allah, pengurus taklim anakku, Bunda Ning, Bunda Evi, Bunda Lia, dan bunda-bunda semua pengurus dan pejuang taklim Anakku Bintaro, yang semoga kita doakan bersama beliau-beliau senantiasa diberikan umur yang barokah, istiqomah dalam ibadah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunan yang soleh dan salehah, dan pastinya terus istiqomah dalam berjuang mendampingi santri-santri taklim Anakku Bintaro bersama dengan taklim Anakku Bintaro. Amin ya rabbal alamin. Bi qaulina Allah salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, anak soleh. Nah, pastinya Allah ya. Kita pada sore hari ini sesuai dengan tema yang telah disampaikan oleh Bunda Ning, Rasulullah berkisah. Rasulullah itu senang sekali bercerita dengan para sahabat, di mana tadi Bunda Ning sampaikan ketika Rasulullah bercerita, para sahabat mendengarkan dengan khusyuk, para sahabat menikmati cerita Rasulullah, karena setiap cerita yang Rasulullah sampaikan adalah cerita yang selalu membawa hikmah dan kebaikan. Untuk itu, sambil saya lihat di sini, sebelum kita mulai, kita akan main game dulu ya.
Saya cek semuanya melalui videonya, tolong lurus dengan kamera. Di sini ada namanya Adrian yang belum mengaktifkan kameranya ya. Ada Mutia juga. Akan saya cek di sini siapa yang bisa mengikuti game dengan baik, insya Allah ya. Nanti akan berkesempatan mendapatkan hadiah dari panitia. Baik, sekarang coba ya, kalau saya bilang pegang hidung, semua pegang hidung ya, nggak ada yang salah ya. Kalau disuruh pegang hidung, jangan pegang kupingnya ya. Coba saya cek dari sini, semua pasti fokus ya. Fokuskan dengan apa yang menjadi instruksi saya. Pegang hidung, kuping, pegang jidat, pegang dagu, pegang kuping. Kuping kok. Jangan keliru hidung ya, Lula. Pegang. Assalamualaikum Mama dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kenzi. Baik. Assalamualaikum. Pegang hidung, semua pegang hidung. Hidung jangan keliru kuping tuh, Pak. Baik, sekarang pegang kuping. Kuping. Baik, semua udah fokus nampaknya. Baik. Kalau sudah fokus, sekarang duduk rapi karena Rasulullah akan berkisah ya tentang kisah beberapa para sahabat. Di antaranya hari ini juga akan berkisah tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menambah berkahnya taklim kita hari ini, mohon Ananda Muhammad Syafiq Hamzah untuk Quran Surah Al-Isra ayat 1 dilanjutkan kemudian dengan sari tilawah. Syafiq, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khairan Ananda Muhammad Syafiq Hamzah yang telah membaca Quran Surah Al-Isra. Masya Allah, ayat yang penuh makna dan hikmah sesuai dengan tema kita pada sore hari ini. Nabi Muhammad teladanku, Rasulullah berkisah. Apa kisah Rasulullah yang Rasulullah sampaikan pada malam hari ini? Kisah yang Rasulullah sampaikan adalah perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sesuai dengan yang Bunda Ning tadi sampaikan, bahwa insya Allah santri yang menyimak dengan khusyuk, santri yang mengikuti materi dengan baik, kemudian nanti bisa menjawab pertanyaan dari saya, ada 5 pertanyaan, dan juga ada 4 pertanyaan dari kalian, santri yang terpilih dengan jawaban dan pertanyaan terbaik, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari panitia, yaitu bisa menonton film Nusarara dengan voucher dari panitia taklim Anakku Bintaro. Baik, kita mulai dan kita lanjutkan untuk materi kita pada sore
sore hari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan oleh Ananda Safi Quran Surah Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperhatikan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masya Allah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj merupakan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar hanya karena rahmat dan ridha Allah, benar-benar hanya karena pertolongan Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, yang dimana pengertian dari Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, ya. Nih, jadi anak-anak coba perhatikan dengan fokus karena materi kita tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Tolong diperhatikan dengan baik. Makna daripada Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang di Yerusalem, Palestina. Ya. Nanti mungkin ada pertanyaan dari saya, apa pengertian Isra? Nah, kalian harus bisa menjawab ya. Sekali lagi, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad. Bagi anak yang masih mengaktifkan audionya, tolong dinonaktifkan. Baik, terima kasih. Nah, jadi Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Nah, inilah yang dinamakan Mi'raj. Jadi kita paham betul apa itu Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh, dilanjutkan kemudian ke Sidratul Muntaha. Inilah perjalanan yang sangat singkat ya, yang dilakukan pada satu malam saja, yang artinya perjalanan yang harusnya ditempuh dalam jarak ratusan tahun ini hanya ditempuh dalam waktu semalam saja. Ini bukan karena kehebatan Nabi Muhammad, tapi ini benar-benar atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya perjalanan Isra Mi'raj membuat kita semakin yakin, semakin beriman kepada keagungan dan kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan dengan materi pada sore hari ini perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, kita semakin memahami keagungan dan kebesaran Rasulullah dan beberapa hikmah yang akan kita dapatkan dalam materi Isra Mi'raj hari ini. Pertanyaannya, kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-10 kenabian. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tepatnya pada tahun ke-10 kenabian. Setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi 10 tahun kemudian, tepatnya 27 Rajab. Melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj
Mohon Ananda Arshila untuk menonaktifkan audionya. Melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj ya, yang tadi disampaikan Isra perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit Sabtu yang dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Nah, sekali lagi pertanyaannya, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Nah, dalam perjalanan Mi'raj ini Rasulullah menemukan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Rasulullah temukan, yang Rasulullah dapatkan, yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah sebagai i'tibar, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik, perbuatan yang tidak baik dibalas siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya silahkan di chat. Nanti satu jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah dari Bunda Ning ya. Pertama, voucher untuk nonton film Nusarara. Apakah yang dimaksud dengan Mi'raj? Mi'raj ya, bukan Isra. Apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Silahkan di chat, jawaban terbaik nanti akan mendapatkan hadiah dari Bunda Ning. Bunda Ning silahkan ya, nanti dipilih satu jawaban terbaik dari jawaban anak-anak dari pertanyaan pertama. Apakah yang dimaksud dengan Mi'raj ya? Silahkan di chat langsung. Ini chatnya bisa Bunda? Bisa Ustadz. Bisa ya, baik. Silakan untuk memberikan jawaban yang terbaik, yaitu dari pertanyaan apakah yang dimaksud dengan Mi'raj. Nanti Bunda Ning akan memilih pertanyaan yang terbaik dari kalian. Ini Ananda Bintar sudah memberikan jawaban ya. Terus kalian terus memberikan jawaban, sambil nanti Bunda Ning yang akan memilih ya jawaban terbaik dari kalian. Baik ya, jadi sekali lagi, Isra Mi'raj ya. Kalau Isra perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj pastinya perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit Sabtu yang dilanjutkan kemudian ke Sidratul Muntaha ya. Nah, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Nah, insya Allah nanti akan ada pertanyaan berikutnya ya. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Baik, ini sudah banyak sekali jawaban yang masuk berkaitan tentang pertanyaan apa yang maksud dengan Mi'raj ya. Masya Allah ya. Silahkan dilanjutkan untuk jawabannya. Saya kasih waktu dalam hitungan 1-5. Jawaban akan dikunci ya. Dari jawaban tersebut nanti satu yang akan dipilih oleh Bunda Ning. 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan Bunda untuk dipilih ya. Sambil anak-anak terus mendengarkan kembali materi yang saya sampaikan, nanti Bunda akan mengumumkan ya di akhir acara siapakah santri yang berhak menerima hadiah dari jawaban pertama apa yang maksud dengan Mi'raj. Baik, santri taklim anakku Bintaro yang dirahmati Allah, sekali lagi peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun 10 kenabian. Ingat baik-baik ya, karena pertanyaan ini insya Allah nanti juga akan muncul di pertanyaan berikutnya. Baik, anak soleh, baik kita lanjutkan. Seperti tadi saya sampaikan dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah melewati beberapa peristiwa, di mana peristiwa itu sebagai i'tibar, sebagai contoh kehidupan. Yang pertama, Rasulullah melintasi sekelompok orang yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka? Mereka yang menanam padi, setelah ditanam langsung berbuah, kemudian langsung dipanen. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang jihad fisabilillah. Kalau di sini kita lihat insya Allah nih, golongan dari Bunda Lia, Bunda Evi, Bunda Ning, dan bunda-bunda yang ngurus majelis taklim anakku Bintaro, insya Allah nanti ada di sini golongan yang pertama yang dilihat Rasulullah, yaitu mereka yang berjihad, mereka yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Mereka seperti orang yang menanam padi, padinya baru ditanam, padinya sudah bisa dipanen, yaitu balasan surga yang kontan yang Allah berikan pada hamba Allah yang ahli
jihad fisabilillah, mereka yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan juga ada orang yang menanam, kemudian langsung tumbuh subur, langsung berbuah, kemudian dipanen itu padi. Setelah di depan selesai panen, belakangnya udah tumbuh lagi, ya, dipanen lagi, nyampe depan belakangnya udah tumbuh lagi, siap dipanen. Mereka adalah orang yang ahli sedekah. Bagi mereka yang ahli sodako, rezekinya nggak habis-habis, nak. Ya, bagi mereka yang suka berinfak, rezekinya nggak habis-habis. Jadi kalau kalian di sekolahan, di tempat ngaji, di masjid, di taklim anakku, misalnya ada infak seikhlasnya. Nah, kalian ikut serta di dalamnya. Kenapa? Ini termasuk infak sedekah yang pahalanya nggak akan habis-habis. Orang yang sedekah nggak akan pernah rugi, uangnya nggak akan pernah habis, uangnya nggak akan pernah hilang. Justru Allah akan melipat gandakan rezekinya, berlipat ganda 10 kali lipat, bisa 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi inilah keutamaan orang yang bersedekah dan juga orang yang bersabilillah, fisabilillah atau berjihad fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap berjihad, siap memperbanyak sedekah, insya Allah di akhirat akan panen kebaikan, akan panen pahala, akan panen kenikmatan, ya. Kita kunci yang pertama yaitu mereka yang ahli sedekah dan mereka yang berjihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah dipertemukan dengan dimana Rasulullah mencium aroma yang harum sekali. Setelah ditelusuri, ternyata harumnya Siti Masyitah. Ada yang tahu siapa Siti Masyitah? Siti Masyitah adalah orang yang memegang teguh keyakinannya kepada Allah meski ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Firaun. Ya, dimana ketika Siti Masyitah ini menyisir rambut anaknya Raja Fir'aun, sisirnya kemudian jatuh. Saat sisirnya jatuh, Siti Masyitah mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu anaknya Fir'aun mendengar Siti Masyitah tidak menyebut ayahnya sebagai Tuhannya, malah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membuat anak Fir'aun menjadi marah, kemudian melaporkan kepada ayahnya yaitu Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Yang akhirnya Siti Masyitah dipanggil, benar demikian yang kamu lakukan? Kata Masyitah, dengan tetap memegang teguh keyakinan dan keimanan kepada Allah, Siti Masyitah mengatakan, benar, saya mengakui bahwa segala sesuatu dari Allah dan pasti kembali kepada Allah. Ini yang membuat Raja Fir'aun akhirnya marah besar. Kemudian Siti Masyitah, suami dan anak-anaknya dipanggil. Kemudian Siti Masyitah diminta untuk mengakui Raja Fir'aun sebagai Tuhannya. Tetap saja suami, anak, dan Siti Masyitah semuanya tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Kemudian suaminya Siti Masyitah dimasukkan ke dalam kawah, ya, yang di dalamnya ada air mendidih. Kemudian suaminya dimasukkan ke dalam kawah tersebut. Kemudian tidak membuat Siti Masyitah menjadi luntur imannya. Kemudian anaknya dimasukkan ke dalam kawah dengan air yang mendidih, tidak menjadikan Siti Masyitah menjadi berkurang keimanannya kepada Allah. Yang demikian kemudian giliran Siti Masyitah. Ketika Siti Masyitah dimasukkan ke dalam kawah tersebut, bau harum, ya, sebagai tanda keimanan Siti Masyitah tercium oleh semua orang, dan ini dirasakan ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Siti Masyitah, Nabi Muhammad mencium harumnya dari keluarga Siti Masyitah. Masya Allah. Untuk itu, mari kita memegang keimanan kita kepada Allah kapanpun. Jangan sampai luntur dengan apapun. Ditukar dengan mainan, jangan mau. Iman ditukar dengan makanan, jangan mau. Iman ditukar dengan
apa namanya, sesuatu yang menyenangkan sifatnya dunia jangan mau ya. Ikuti teladan Siti Masito, memegang keyakinan dan keimanan kepada Allah sampai akhir hayatnya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW dalam perjalanan selanjutnya, Rasulullah dipertemukan dengan sekelompok orang yang memukul kepalanya sendiri dengan palu, ya, memukul kepalanya sendiri dengan palu sampai kepalanya menjadi pecah. Lantas kepala itu utuh kembali, dipukul lagi, utuh lagi, dipukul lagi, utuh lagi. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah dengan karakter orang yang demikian. Sekali lagi, ada orang yang memukuli kepalanya sendiri dengan menggunakan palu. Begitu kepalanya pecah, dipukul lagi. Kemudian kepala itu utuh kembali, dipukul lagi. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka? Ini adalah gambaran orang yang malas untuk melakukan sholat 5 waktu. Mereka senantiasa meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Mereka menyiksa dirinya sendiri dengan memukuli kepalanya sampai pecah. Kemudian utuh kembali, dipukul lagi, dan seterusnya. Untuk itu adik-adik, jangan berani-berani meninggalkan sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lain juga dicatat sebagai amal yang bagus. Kalau sholatnya rusak, maka amal yang lain juga ditulis sebagai amal yang rusak. Untuk itu, sholat as-sholatu imaduddin harus dipegang. Jangan berani meninggalkan sholat 5 waktu. Pertanyaan yang kedua yang berhadiah voucher untuk nonton filmnya Nusarara adalah tanggal berapakah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Sebutkan nama. Yang pertama kali menulis nama nanti akan saya beri kesempatan untuk membuka audionya. Silakan nama yang pertama. Baik, Bunda Ning, nama yang pertama muncul siapa Bunda? Silakan disapa terlebih dahulu. Baik, sebentar Ustaz. Ini udah langsung dudut banyak sekali. Pertama ini Artafian, silakan. Assalamualaikum Arfatian. Adakah Arfatian? Bisa di-unmute kah? Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, tadi belum dicek. Oke, Arfatian bisa tolong di-unmute? Assalamualaikum Arfatian. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya tadi Bu Ning? Pertanyaannya, tanggal berapakah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Arfatian? 27 Rojab. 27 Rojab di tahun ke-10 kenabian. Masya Allah, gimana Bunda Ning? Betul. Jawaban betul ya. Insya Allah nanti dapat vouchernya Bunda Ning ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Terus kemudian pertanyaannya ketiga Bunda Ning ya. Nanti boleh dicet jawaban yang terbaik menurut Bunda Ning nanti akan diumumkan di akhir acara ya. Apakah pengertian daripada Isra ya? Kan tadi Mi'raj itu pertanyaan pertama. Sekarang apa yang dimaksud dengan Isra ya? Nanti jawaban terbaik akan dipilih oleh Bunda Ning untuk mendapatkan hadiah dari panitia ya. Bunda Ning, baik. Saya hitung 1 sampai 5 jawaban dikunci ya. 1. Assalamualaikum, tadi kepental. Tadi kepental, baik, terima kasih ya, saya sudah masuk kembali. 2, silakan. Apa pengertian daripada Isra? 3, 4. Baik, silakan ditulis, masih ada kesempatan. 5. Terima kasih Bunda Ning bisa memilih santri taklim anakku sore hari ini yang penuh semangat ya Bunda ya. Masya Allah nulisnya kenceng banget, cepet banget ya.
Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, di mana Rasulullah menemukan banyak sekali peristiwa dalam perjalanan menuju perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah ya. Tadi menemukan orang yang ahli sedekah, menemukan orang yang ahli jihad, kemudian juga menemukan gambaran orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Coba siapa yang berani bercerita satu saja dari kisah yang Rasulullah temukan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang tadi disampaikan. Silakan menulis nama, nanti akan diberikan kesempatan untuk membuka audionya. Santri yang berani bercerita tentang perjalanan Isra Mi'raj yang ditemukan oleh Rasulullah. Boleh orang yang ahli sedekah, boleh yang ahli fisabilillah, atau orang yang meninggalkan sholat. Bunda Ning, tolong disebutkan santri yang pertama kali menulis namanya. Ya, sebentar. Masya Allah, Masya Allah. Saat ini kalau melihat kolom chat ya rame sekali. Sebentar, setelah tadi pertanyaan Ustadz itu adalah ini Akila ya? Akila ya, yang pertama ya. Sepertinya Akila ya. Akila ya. Baik, kita coba. Silakan disapa Bunda Akilanya. Ya, Assalamualaikum Akila. Waalaikumsalam. Iya, Akila. Silakan, tadi Akila sudah mendengar Ustadz menyampaikan pertanyaan. Akila bisa menceritakan salah satu kisah yang Rasulullah lihat tadi, begitu ya Ustadz ya? Betul. Yang Rasulullah lihat ketika melewati langit-langit itu ya Ustadz ya? Iya, dalam perjalanan Isra Mi'raj. Iya, Akila bisa menceritakan yang mana yang Akila paling ingat coba? Orang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, kisahnya seperti apa yang Rasulullah lihat? Jadi Rasulullah melihat bahwa ada orang yang memukul kepalanya sendiri memakai palu sampai kepalanya pecah. Kemudian kembali itu berkali-kali. Tapi habis dipukul utuh lagi. Habis itu seterusnya begitu terus. Masya Allah, sempurna sekali dalam menceritakan. Ternyata Akila sama Atifa ya, sama adiknya juga ya. Tadi cuma salah satu doang tadi. Masya Allah. Ini hadiahnya satu apa Bunda kalau gini-begini? Tadi namanya beda-beda atau sama ya Ustaz? Saya kurang ini tadi ya. Ada Akila ya tadi. Baik. Nanti dapat hadiah nonton dan juga kaos ya Bunda, tolong ditulis untuk Akila dan Atifa, nanti dapat hadiah kaos Nusarara. Kalau dilihat orangnya XL nih kaosnya ya. Ada Akila dan juga Atifa, insya Allah dapat voucher nonton film Nusarara dan juga kaos dari panitia. Baik, kita lanjutkan kembali materinya, siap? Sama-sama Akila. Baik. Tolong dibuka videonya ya, supaya berkesempatan mendapatkan hadiah dari panitia. Karena kalau video dimatikan, otomatis tidak akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Ada Disha, ada Pixel Triani, tolong dibuka ya. Baik, bagi santri yang insya Allah akan mendapatkan hadiah dari panitia harus membuka videonya. Baik, Masya Allah banyak sekali yang hari ini hadir, kurang lebih ada 86 santri, di mana ada 86 partisipan, di mana satu video itu ada beberapa anak, kurang lebih ada 100 santri yang hari ini hadir. Masya Allah, semoga berkah buat kita semuanya. Coba kita lanjutkan ya ke materi, tapi sebelum itu kita kembali ke gamesnya ya. Coba kalau saya bilang yamin, angkat tangan kanan. Kalau saya bilang shimal, angkat tangan kiri. Shimal itu artinya kiri, kalau yamin itu artinya kanan. Kalau saya bilang shimal, angkat tangan kiri. Kalau saya bilang yamin, angkat tangan kanan. Semuanya yang semangat ya, insya Allah. Yang semangat nanti juga bisa mendapatkan hadiah dari panitia. Baik, yang pertama yamin. Angkat tangannya. Ada yang belum angkat tangannya di sini? Oke, ada yang salah. Yamin itu kanan. Icam tadi apa? Yamin. Oke, shimal. Shimal muncul shimal. Shimal itu kiri. Yamin. Esya belum angkat tangan. Esya. Yamin. Oke, shimal. Masya Allah, semuanya semangat. Kita lanjutkan kembali kita materi seri hari ini, yaitu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Selanjutnya, Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluannya dan memakan tumbuhan yang berduri. Mereka adalah
gambaran umat yang enggan berzakat meski sudah pada waktunya. Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Bagi orang yang sudah berkewajiban zakat, maka harus mengeluarkan zakatnya. Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj melihat ada sekelompok orang yang hanya menutupi badannya bagian kemaluannya saja, kemudian mereka makan makanan atau tumbuhan yang berduri. Astagfirullahaladzim, ya na'udzubillah min dzalik. Mereka ini adalah gambaran, yaitu umat atau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal orang tersebut berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya, kalau orang meninggalkan sholat, kemudian memukul kepalanya sampai pecah, kemudian utuh kembali dipukul lagi dan seterusnya. Kalau orang yang tidak mengeluarkan zakat, padahal sudah berkewajiban untuk zakat, mereka tidak punya sehelai kain pun kecuali untuk menutupi kemaluannya dan makan tumbuhan yang berduri, ya, yang mencapik-capik tenggorokan dan perutnya menjadi tergores dan berdarah-darah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan santri taklim anakku sore hari ini kelak pada waktu dewasanya menjadi orang yang sukses, orang yang banyak zakatnya, orang yang banyak sedekahnya. Di mana dengan banyak sedekah tadi ya, hikmah yang pertama sudah kita temukan, mereka pahala dan kebaikannya nggak akan pernah habis-habis. Dan mereka yang tidak mau berzakat, ya mereka akan makan makanan yang berduri, nauzubillah. Untuk itu ya ingat, ketika kalian nanti sudah banyak uangnya sudah banyak, kalian nanti sudah berkewajiban zakat, maka jangan lupa keluarkan zakatnya dan perbanyak sedekahnya. Insya Allah menjadi harta dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa yang ditemukan Rasulullah berikutnya, Nabi juga bertemu orang yang memakan daging busuk. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Sebagai perumpamaan umat yang suka berzina, na'udzubillahi min dzalik, yaitu diibaratkan dengan orang yang suka makan daging yang busuk. Nabi juga dipertemukan dengan sekelompok orang yang berenang di sungai darah dan dilempari batu-batuan. Ya, kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka yang berenang di sungai darah yang kemudian dilempari batu? Mereka adalah gambaran orang yang memakan harta riba, harta haram. Mereka yang suka makan makanan haram, mereka yang suka makan harta riba, gambarannya adalah mereka berenang di air darah, ya, berenang dengan darah yang kemudian dilempari bebatuan. Nauzubillahi min dzalik. Hindari makan makanan yang riba. Pastikan makanan yang kita makan adalah makanan yang halal dan thayyibah, halal dan baik dari cara mendapatkannya maupun secara syariatnya. Karena makanan yang halal dan haram akan sangat mempengaruhi karakter kepribadian setiap kita. Kalau makanannya halal, insya Allah mudah diajak dalam kebaikan. Kalau makanannya haram, maka menjadi diri yang panas, dekat sekali kepada kemaksiatan dan dosa. Nauzubillahi min dzalik. Hindari zina, hindari makan yang riba. Kemudian peristiwa yang dialami oleh Rasulullah berikutnya, Rasulullah melintasi orang yang saling menggunting lidah dan bibirnya dengan gunting besi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka wahai malaikat Jibril? Mereka yang mengguntingi lidahnya sendiri dengan menggunakan besi, mereka menggunting bibirnya dengan menggunakan besi. Nah, sebelum dari mereka gambaran ahli fitnah, yaitu orang yang suka memfitnah, menghasut orang, mengatakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan seseorang atau sesuatu yang tidak baik, itu namanya fitnah. Dengerin, nanti ada pertanyaan. Fitnah mengatakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Ghibah mengatakan sesuatu keburukan yang benar adanya. Sekali lagi, fitnah boleh ditulis ya, karena nanti jadi pertanyaan. Fitnah
adalah mengatakan sesuatu yang buruk yang pernah dilakukan, ya. Yang kedua, ghibah mengatakan sesuatu yang buruk yang pernah dilakukan. Sorry, saya ulang. Fitnah mengatakan sesuatu buruk yang tidak pernah dilakukan. Ghibah mengatakan sesuatu buruk, keburukan yang benar pernah dilakukan. Dua-duanya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mau fitnah, mau ghibah, dua-duanya dilarang oleh Allah. Zafran, jangan gosip ya. Zafran, jangan fitnah. Zafran, jangan gosipin orang ya. Tahu nggak sih tetanggaku tuh nenek nggak boleh Zafran. Walaupun itu benar adanya bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh memfitnah dan juga tidak boleh menghibah. Dua-duanya adalah dosa besar. Yang dimana saat Rasulullah Isra Mi'raj digambarkan di situ, diperlihatkan di situ, Rasulullah bertemu dengan orang yang memotong lidahnya sendiri, yang memotong bibirnya sendiri dengan menggunakan besi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Mereka adalah ahli fitnah. Kemudian Nabi juga dipertemukan dengan kaum yang mencakar wajahnya dengan kuku dari tembaga. Yaitu mereka gambaran orang yang gemar mengumpat dan menyebarkan aib. Ya, suka ngegosip. Mereka yang suka ngegosip mencakar-cakar mukanya dengan menggunakan kuku yang terbuat dari tembaga. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ahli fitnah, ahli ghibah, dua-duanya adalah contoh yang tidak baik yang mereka harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya kelak ketika berada di akhirat. Jauhi fitnah, jauhi ghibah. Jangan lupa untuk mengeluarkan zakat dikala kita sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Pertanyaan selanjutnya, yang mau dapat hadiah, silakan dijawab melalui chat. Siapa yang jawabnya paling tepat menurut Bunda Ning, nanti akan dapat hadiah yang akan diumumkan di akhir acara ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ghibah ya? Ghibah. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Jangan keturut sama fitnah ya. Ada fitnah, ada ghibah ya. Ghibah itu ya kedua-duanya adalah akhlak tercela yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Jadi tinggalkan perbuatan jelek, perbuatan buruk berupa ghibah, gosip ya, suka ngomongin orang. Ada peribahasa mengatakan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang laut kelihatan. Kalau kita punya kesalahan besar tidak pernah bisa tahu, tapi kalau orang lain punya kesalahan kecil aja kita tahu ya. Nah, ini orang yang suka ghibah, senang banget ngomongin keburukan dan kekurangan orang lain. Alhamdulillah. Baik, saya hitung 1 sampai 5 untuk pertanyaan ghibah selesai. 1, 2, Kuning pusing nih kayaknya. 3. Kata Buning tahu kayak gini saya bikin hadiahnya 100 nih. Semua iya betul, Masya Allah. Ini sudah 30 jawaban ini Ustadz lebih. Masya Allah, harus milih satu di antara 30 ya. Untuk ghibah aja ya. Silakan Buning berpusing-pusing ria ya. Apa itu ghibah? 4. Masih ada 1 waktu kesempatan untuk menjawab apa itu ghibah. Nanti akan di akhir acara akan diumumkan oleh Bunda Ning. Dengan jawaban terbaik kalian apa itu ghibah akan mendapatkan hadiah dari Bunda Ning untuk voucher nonton film Nusa Rara. Baik. 5 jawaban kita kunci ya. Cekrek udah ya, cukup. Baik, kita lanjutkan materi kita pada sore hari ini. Baik, itulah peristiwa yang Rasulullah temukan ya. Sekali lagi ada ahli fitnah, ada ahli ghibah yang Rasulullah ketemukan dalam perjalanan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Banyak sekali yang bisa kita teladani ya. Di antaranya tadi sekali lagi mereka yang ahli sedekah ya, mereka yang ahli
jihad fisabilillah ya, seperti Siti Masyidah yang memegang keyakinan dan keimanan kepada Allah. Kemudian Nabi dipertemukan dengan orang yang memukuli kepalanya sendiri karena tidak sholat 5 waktu. Ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran penting buat kita. Ayo sholatnya jangan pernah ditinggalkan ya anak-anak ya. Kemudian juga mereka yang tidak mengeluarkan zakat di saat sudah berkewajiban berzakat, nauzubillah. Mereka yang suka berzina, nauzubillah. Mereka adalah orang-orang pemakan harta riba, nauzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah juga dipertemukan dengan gambaran ahli fitnah dan juga ahli ghibah, nauzubillah min dzalik. Baik, santri taklim anakku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapisan langit. Ini penting, nanti ada pertanyaan juga ya. Langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Minta tolong anak-anak jangan coret-coret di screenshot ya. Baik, sekali lagi di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam ya. Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam alaihi salam. Rasulullah memberikan ucapan salam ya. Kemudian dijawab salamnya oleh Nabi Adam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, beliau ini siapa?" "Ini adalah kakek kamu, yaitu Nabi Adam alaihi salam." Senangnya Rasulullah bertemu dengan kakek yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Ishak. Masya Allah ya, dipertemukan dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, Rasulullah mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh Nabi Yusuf. Kemudian malaikat Jibril, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Beliau ini siapa?" "Beliau ini adalah Nabi Yusuf, Nabi yang terkenal dengan ketampanannya, yang dimana ketampanan Nabi Yusuf mewakili separuh dari ketampanan manusia laki-laki di muka bumi ini." Masya Allah, betapa tampannya Nabi Yusuf. Ketika gadis-gadis dikeluarkan, mereka mengiris tangannya ya, sampai tangannya berdarah-darah pun tidak terasa. Itu saat Nabi Yusuf hanya sekedar lewat. Gimana kalau disapa oleh Nabi Yusuf? Pingsan semuanya karena ketampanan yang dimiliki Nabi Yusuf alaihi salam. Setampan-tampannya Nabi Yusuf adalah pribadi yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihi salam. Kemudian di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Masih ada yang ingat di langit keempat Rasulullah bertemu dengan siapa? Yang bisa menjawab akan dapat hadiah dari Idris, Nabi Idris. Tolong Nabi aja ya untuk jawaban. Nabi Idris. Sorry. Nabi Idris. Pertanyaan diganti. Masya Allah. Baik, terima kasih. Baik, sudah cukup untuk pertanyaannya ya. Buning, Masya Allah ya, semuanya fokus, menyimak, dan semangat. Baik, pertanyaannya diganti ya. Yang bisa jawab, tolong di chat namanya saja. Nanti nama yang disebut sama Bunda Ning akan dibuka, diberi kesempatan untuk membuka audionya untuk menjawab pertanyaan dari saya ya. Baik, yang jawaban benar akan mendapatkan hadiah dari Bunda Ning. Baik. Belum, pertanyaannya belum ada. Nanti, oke, dilag dulu ya, dikunci dulu. Baik, setelah nikah, stop dulu ya. Oke, stop dulu. Baik, setelah alam berarti. Oke, pertanyaannya, di langit ke-6, Rasulullah bertemu dengan siapa? Sebut namanya. Ya, yang chat paling atas berkesempatan untuk menjawab. Oke, nah di langit ke-6 Rasulullah bertemu dengan siapa ya? Masya Allah. Baik, oke. Ya Allah, Masya Allah. Adelio, ini yang pertama klik nama di kolom chat adalah Adelio. Adelio ya, baik. Assalamualaikum Adelio. Assalamualaikum Adelio. Sebentar, apakah bisa? Coba sebentar saya. Kalau Adelio belum bisa
bisa dijawab dengan yang lainnya. Baik, Assalamualaikum Adelio. Waalaikumsalam Om. Ada Adelio sehat? Alhamdulillah sehat. Password untuk menjawab hari ini baca Quran surah At-Tariq. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmut thaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hal yang Yanzuril insanu ila Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. innahu ala Innahu ala rajmihi laqadir. Wa in yauma tublas yawma tublas sarair. Famalahu Fama lahum la yu'minun. famalahu min quwwatin Fama lahum min quwwatin wala nasir. Wassama'i dhatir raja. wal ardi Wal ardi dhatis sadaq. innahu laqawlun Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. innahu yaqin Innahu yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahiril kafirina amhil ruwaida. Allahul alim. Baik, Masya Allah. Baik, pertanyaannya, Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra di langit ke-6 bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa Nabi Musa. Maaf ya Adelio. Jadi Adelio berhak mendapatkan hadiah dari Bunda Ning. Terima kasih Adelio. insyaallah. Allah, baik. Terima kasih buat semua yang sudah fokus. Nah, kita lanjutkan kembali materinya ya. Syaratnya satu, tolong audionya ditutup, videonya dinyalakan ya. Baik, setelah Rasulullah ya bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7 ya. Ketika Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim juga Rasulullah menyampaikan salam kepada Nabi Ibrahim ya. Assalamualaikum. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Waalaikumsalam anak soleh." Ya, kenapa beliau memanggilnya dengan anak soleh? Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi ya. Sekali lagi, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ketika Nabi Ibrahim menyapa Rasulullah, "Waalaikumsalam anak soleh." Masya Allah, senang sekali ya hari ini Bapak bisa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, siapa beliau ini? Kata malaikat Jibril, beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, pertemuannya sangat indah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Rasulullah setelah Rasulullah melewati 7 lapis langit tersebut, Rasulullah diajak ke Baitul Ma'mur, tempat malaikat melaksanakan tawaf. Jadi anak-anak ya, kalau di muka bumi ini ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, tempat tawafnya manusia di muka bumi ini adalah di Ka'bah. Sekali lagi, Ka'bah adalah tempat tawafnya manusia di muka bumi ini. Para malaikat mempunyai tempat tawaf yang berada di langit ke-7, yaitu Baitul Ma'mur namanya ya.
Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di sana adalah tempat tawafnya para malaikat ya. Jadi sekali lagi di langit Sabtu 7 sana ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat. Jadi setelah Rasulullah melintasi langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, setelah itu Rasulullah ke Baitul Ma'mur, yaitu ke tempat tawafnya para malaikat. Inilah ya keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini tidak ada satupun teknologi tercanggih apapun yang bisa ke langit Sabtu 2 ya. Paling ada astronot ke langit Sabtu 1, tapi tidak ada satupun teknologi tercanggih apapun yang bisa menghantarkan manusia ke langit Sabtu 2, apalagi ketiga, apalagi keempat, apalagi kelima, apalagi ketujuh. Rasulullah atas pertolongan Allah dengan mengendarai buruk namanya ya. Buruk itu seperti kuda tapi mempunyai sayap ya. Nah itu buruk kendaraan saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Pertanyaannya silahkan di chat ya. Apakah itu buruk? Ini, apakah kendaraan Rasulullah saat Isra Mi'raj dan buruk itu bentuknya seperti apa? Silahkan di chat ya. Ada 2 pertanyaan ini, sekali jawab ya. Apa kendaraan Rasulullah dan buruk itu bentuknya seperti apa? Nah, silahkan di chat. Nanti yang dengan jawaban terbaik Bunda Ning akan mengumumkan untuk mendapatkan hadiah di akhir acara. Baik, belum ada yang masuk ya? Baik, ini belum ada yang masuk nih kayaknya. Kalau kalian masuk nih jawabannya langsung dapat hadiah nih kayaknya ya. Baik. Belum di allow. Oke, sekarang sudah di allow. Yang pertama itu adalah nah, buruk itu apa? Ya, apa kendaraan Rasulullah saat Isra Mi'raj, dan buruk itu bentuknya seperti apa ya. Nah, nanti jawaban terbaik bukan nulis nama ya, tapi nulis jawaban. Nanti jawaban terbaik dipilih sama Bunda Ning yang akan mendapatkan hadiah di akhir acara ya. Baik, kita lanjutkan untuk materinya. Nah, jadi sekali lagi setelah melewati 7 lapis langit, Rasulullah diajak ke Baitul Ma'mur, yaitu tempat tawafnya para malaikat. Masya Allah, ini perjalanan yang penuh dengan hikmah dan kisah. Kemudian Rasulullah naik menuju Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ini malaikat Jibril tidak ikut serta. Jadi ketika malaikat Jibril hanya bisa mengantar sampai Baitul Ma'mur. Karena setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan yaitu ke Sidratul Muntaha, tapi tidak diikuti oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu ya. Inilah ya tujuan utama dari perjalanan Isra Mi'raj. Kalau kita tahu bahwa semua wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu melalui perantara malaikat Jibril, khusus perintah untuk pelaksanaan sholat 5 waktu itu Allah memanggil langsung Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Di sanalah Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk Rasulullah dan umatnya menjalankan sholat 5 waktu dalam 24 jam atau sehari semalam. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa dan diceritakanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk kembali menghadap Allah untuk memohon keringanan dari perintah sholat 50 waktu. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keringanan kepada Rasulullah menjadi 5 waktu untuk setiap harinya. Namun karena rahmat dan kasih sayang Allah bagi hambanya yang menjalankan sholat 5 waktu, maka hamba tersebut mendapatkan pahala sebagaimana pahala hamba yang melakukan sholat 50 waktu ya. Jadi sekali lagi
Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, tujuan pertama yaitu perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu yang kemudian diproses kemudian menjadi 5 waktu. Namun demikian atas rahmat Allah, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, hamba tersebut mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu. Masya Allah, hikmah perjalanan Isra Mi'raj yang pertama, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, atas diwajibkannya sholat 5 waktu. Kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah dari perjalanan Isra Mi'raj, maka kita harus meyakini kebenarannya. Karena kita beriman kepada Allah, karena kita beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, mari kita menjalankan kewajiban yang telah Allah berikan, yaitu kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sekali lagi, perintah puasa, perintah zakat, perintah yang lainnya Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Khusus sholat 5 waktu Allah sampaikan dengan cara perjalanan Isra Mi'raj. Allah langsung menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu adalah amal ibadah yang sangat penting. Dikatakan sekali lagi, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Sholatnya baik, amalnya baik. Sholatnya nggak baik, maka amal yang baik yang lain juga dicatat sebagai amal yang tidak baik. Untuk itu, bismillah anak-anak soleh, sekali lagi jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sebagai gambaran ketika Rasulullah Isra Mi'raj tadi sampaikan, mereka memukul kepalanya sampai pecah. Kemudian utuh lagi, kemudian dipukul lagi sampai pecah. Gambaran orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Bagi mereka yang istiqomah sholat 5 waktu, insya Allah ada pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, serta diwajibkannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Pertanyaan terakhir ya, sebelum kalian bertanya, yang dimana pertanyaan kalian nanti akan mendapatkan hadiah juga dari panitia ya. Baik, pertanyaan saya, apakah hikmah ya? Silahkan chat ya jawabannya, silahkan di chat. Nanti jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia ya. Bunda usahakan jangan satu orang dapat 2 hadiah dalam arti ini ya. Baik, biar rata. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, apakah hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW? Silakan di chat jawaban terbaik dari kalian, insya Allah akan dapat hadiah dari Bunda Ning, yaitu voucher nonton film Nusarara. Bunda Ning maksudnya voucher nonton film Bunda Rara itu nonton film Nusarara itu gimana Bu Ning maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi kan film Nusarara itu sudah turun dari bioskop ya adik-adik. Jadi, tapi masih ada di bioskoponline.com. Jadi nanti adik-adik yang mendapatkan giveaway hari ini akan mendapat link yang bisa diklik untuk nonton online Nusarara the movie. Jadi bisa nonton di rumah nanti sama mama papa, sama ayah bunda, sama adik kakak. Walaupun cuma 1 voucher, tapi bisa nonton rame-rame. Bahkan mungkin bisa ajak sepupu, bisa ajak saudara-saudara gitu ya, nobar begitu di rumah. Karena filmnya sendiri sudah tidak ada di bioskop. Begitu Ustaz. Oh baik, Masya Allah, luar biasa ya Nusarara. Dan juga ada kaos dari Nusarara ya Bunda Ning ya. Tadi masih ada 1 yang dibagi, artinya masih ada 2 kaos yang siap dibagikan untuk anak-anak yang hadir pada sore hari ini yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Baik, Bunda Ning sepertinya juga sudah menemukan jawaban terbaik dari pertanyaan apa hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Dan Bunda Ning juga masih punya hadiah bagi anak yang bertanya. Kalau tadi anak yang menjawab pertanyaan, ya di sini adalah anak yang bertanya. Untuk yang pertama, siapa yang mau bertanya silakan chat nama kalian ya.
Nanti akan dipilih oleh Bunda Ning ya, yang punya pertanyaan untuk memberikan pertanyaan. Insya Allah yang punya pertanyaan nanti akan mendapatkan hadiah dari panitia. Bukan angkat tangan, bukan raise hand, tapi menulis nama ya di kolom chat. Siapa yang mau bertanya? Ini kolom chatnya sudah dibuka belum, Bu Ning? Sudah. Sudah ya. Sudah. Baik, silakan santri atau anak yang punya pertanyaan ya untuk menulis namanya di sini. Nanti Bunda Ning akan memilih salah satu. Ini banyak sekali Bunda Ning yang mau bertanya ya. Masya Allah. Banget. Sepertinya memang semuanya semangat mengikuti materi sore hari ini. Rasulullah berkisah tentang perjalanan Isra Mi'raj ya. Mereka pasti anak-anak soleh yang sudah paham betul tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah dan mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Baik, Bunda Ning akan memilih satu anak untuk diberikan kesempatan untuk membuka mikrofonnya, untuk unmute, untuk memberikan pertanyaan terbaiknya. Hanya anak yang disebut namanya sama Bunda Ning. Baik, Bunda Ning yang pertama siapa? Yang pertama adik Namira. Assalamualaikum Namira. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Namira, silakan pertanyaannya untuk Ustadz Agus. Oh, Ustadz, apa namanya? Emang saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad apa namanya? Apa namanya? Ke langit ketujuh, ke langit saat sebelum ke langit ketujuh, nama Nabi Muhammad itu sedang apa? Baik, jadi Rasulullah ketika itu sedang tidur, kemudian Rasulullah bangun saat itu kehadiran oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril dengan naik buraq tadi ya, kendaraan dalam perjalanan Isra Mi'raj. Yang pertama, Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa ya. Rasulullah itu mampir ke beberapa tempat. Di antaranya adalah tempat di Bukit Tursina saat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, di tempat kelahiran Nabi Isa dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang dikunjungi. Ada 4 tempat ya yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad. Jadi sedang apa Rasulullah saat mau diajak Isra Mi'raj? Rasulullah saat itu sedang tidur, kemudian saat bangun tidur, jadi Isra Mi'raj itu adalah Rasulullah bersama ruh dan badannya. Jadi bukan Rasulullah bermimpi, bukan, tapi Rasulullah memang sudah bangun tidur, udah seger, kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa buraq gitu ya. Jadi Rasulullah sedang apa? Rasulullah sedang bangun tidur, sudah bangun, udah seger, kemudian Rasulullah diajak perjalanan Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah tidak dalam keadaan tidur. Isra Mi'raj bukan dalam mimpi, tapi Isra Mi'raj adalah benar-benar perjalanan Rasulullah, yaitu perjalanan Rasulullah dengan ruh dan juga badannya. Paham Namira? Ya. Baik, terima kasih Namira. Pertanyaannya bagus sekali. Baik, terus Bunda masih ada lagi? Kita masih ada 3, 9, 10, 11, 12. Masih ada 3 hadiah lagi nih ya, hadiah. Boleh nggak untuk yang kedua ini Bunda sebutkan namanya untuk bertanya ke temennya ya. Dari materi yang hari ini disampaikan, misalnya nih Ananda, misalnya Kenzi nih. Kenzi yang ditunjuk sama Bunda Ning nanti milih nama teman yang ada di Zoom nih ya. Nanti kalau bisa memberikan pertanyaan dan juga bisa menjawab pertanyaan dari Kenzi misalnya, nanti dua-duanya dapat hadiah ya. Baik, yang pertama Bunda Ning yang untuk memberikan pertanyaan siapa Bunda Ning? Oke, ini ada Genot ke yang untuk pertanyaan jawabannya Bunda Ning juga yang sebutin atau Genot yang memilih Genot ya. Coba Genot, Bunda sapa dulu Genotnya. Assalamualaikum Genot. Jawabannya
Mana ya Genot ya videonya ya? Kak Bunda ini belum lihat. Ada Bunda pakai kacamata Ada ya? baju putih. Oh iya, oke. Oh iya betul Ichigo Genot. Ustadz, ini Ichigo Genot ini sering banget hadir di taklim anak. Oh, Masya Allah. Ini sering lihat ini videonya Genot nih, Masya Allah. Masya Silakan Allah. Genot, mau Semoga bertanya ke istiqomah. siapa? Apa itu Genot, tawaf? sebentar. Genot mau bertanya ke siapa? Genot sebut nama salah satu teman kamu yang ada di taklim anak nih, khususnya yang mengaktifkan videonya ya. Yang mengaktifkan videonya kasih pertanyaan karena dia nanti juga akan mendapatkan hadiah dari panitia ya. Baik, silakan Genot untuk memilih temannya Genot yang akan menjawab pertanyaan Genot. Silakan. Yang pilih pastinya beruntung hari ini. Insya Allah beruntung mendapatkan rezeki. Baik, Genot 1, 2, 3. Sebut namanya. Erfan. Efren. Efren. Baik, kamu kasih salam ke Efren coba. Assalamualaikum Efren. Waalaikumsalam Genot. Baik, Genot punya pertanyaan apa buat Efren? Apa itu tawaf? Apa itu tawaf? Tawaf itu apa, Efren? Kalau Rasulullah tadi kan bertawaf di ini ya, Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Pertanyaannya, Efren, apa itu tawaf? Ini pertanyaan dari Genot. Silakan, Efren, untuk menjawab apa itu tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Baik, Masya Allah, jawaban yang sempurna. Benar ya. Pertanyaan yang bagus dijawab dengan sempurna oleh Efren. Jadi Genot, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ada tawaf sunnah, ada tawaf wajib. Kalau tawaf sunnah itu bisa kapan saja, tapi kalau tawaf wajib adalah tawaf yang mengiring-iringi dari rukun haji atau umroh ya. Baik, Genot dan Efren, terima kasih. Masya Allah ya Bunda Ning ya. Anak-anak hari ini luar biasa. Ustadz Afwan, ini ada Efren dan ada Ader. Apa sekalian 2 hadiah? 1 hadiah aja karena kan voucher nonton ya Bu ya. Voucher nonton bisa untuk keluarga. Ader mau ngajak teman-teman sesekolahan Amalina juga boleh. Semua diajak tuh Efren. Oh, di Amalina. Sekolahnya Amalina ya Efren ya. Oh, Masya Allah, baik. Lanjut ke pertanyaan satu lagi, Derkem. Baik. Bisa ada 1 hadiah lagi. Ya, silakan santri yang mau bertanya. Siapa Bunda? Pilih salah satu ya, santri yang sudah chat namanya tadi. Sebentar ya, saya coba. Ini tadi sudah ada beberapa di atas yang sudah dapat. Nisa coba. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam. Masya Allah, Nisa mau bertanya apa ke Ustadz? Silahkan. Ustadz, kalau misalnya kalau kita tidak melakukan sholat, emang adanya peristiwa yang Nabi Muhammad lihat yang tentang keburukan yang tadi Kak Ustadz ceritakan itu nanti bakal terjadi Kak. Beneran itu cuma lihat doang. Baik, terima kasih Nisa. Jadi ada perintah, ada larangan. Perintahnya kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ya, pastinya yang melaksanakan sholat dapat hadiah, yaitu surganya Allah. Yang kedua ada larangan. Yang tadi pertanyaan Nisa, emang benar peristiwa yang Rasulullah lihat bagi orang yang meninggalkan sholat, orang tersebut akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi digambarkan, yaitu orang yang memukul kepalanya sampai pecah, kemudian utuh, kemudian dipukul lagi sampai pecah, apakah itu ibarat tanda bahwa orang yang meninggalkan sholat nanti akan mendapatkan azab dari Allah? Jawabannya benar. Apakah azabnya harus dalam bentuk memukul kepalanya sampai pecah kemudian utuh kembali? Ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apakah mereka disiksa dengan seperti itu atau dengan cara yang lain? Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pertanyaannya, apakah mereka yang mengatakan dirinya Muslim, kemudian dengan sengaja meninggalkan sholat, berani meninggalkan sholat, mereka akan dihukum dan disiksa oleh Allah? Iya, mereka akan dihukum dan disiksa oleh Allah karena meninggalkan perintah Allah berupa sholat. Adapun hukumannya apakah harus dengan memukul kepala sampai pecah kemudian utuh kembali, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi seperti itu atau bisa jadi dengan cara hukuman yang berbeda. Paham Nisa? Insya Allah paham. Ya Allah, Nisa harus semangat untuk istiqomah menjalankan sholat 5 waktu ya Nis. Ya Ustaz. Insya Allah semoga istiqomah dan tumbuh kembang menjadi pribadi yang sholihah. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda Ning? Masya Allah. Alhamdulillah, ini Masya Allah Ustadz ya, semangat ya adik-adik kita. Gimana adik-adik tadi teringat ya apa yang Ustadz Agus sampaikan ya. Yang paling diingat mungkin nasihat untuk jangan meninggalkan sholat ya Ustadz ya. Betul. Coba nih, bayangkan kalau misalnya kita sholatnya 50 kali dalam sehari. Kira-kira bisa nggak adik-adik sholat 50 kali sehari ya? Masya Allah susah ya. Kita nanti jadi nggak bisa, nggak sempat sekolah, nggak sempat main, nggak sempat bekerja kalau sholatnya 50. Tapi seperti yang tadi Ustadz sampaikan, atas berkat rahmat Allah, kasih sayang Allah sama kita semua, sehingga kita sholatnya cuma 5 kali dalam sehari, tapi dapat hadiah, dapat pahalanya 50, seperti sholat 50 kali ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Jadi jangan ditinggal, udah cuma 5, sudah didiskon jadi 5 kali, jangan ditinggal ya. Betul. Masya Allah. Oke, tadi sudah Bunda Ning mau membacakan pemenang tadi ya Ustadz ya? Masya Allah, silakan. Pasti semuanya deg-degan ya. Semua bismillah, baca sholawat. Siapapun yang dapat hadiah ya, ini harus bersyukur. Yang belum mendapatkan hadiah dari Bunda Ning, ingat, hadiah terbesar kita sore hari ini mendapatkan ilmu, pemahaman daripada kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, yang semoga dari kisah ini akan menambah kualitas keimanan, ketakwaan, dan kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang mendapat hadiah bersyukur, alhamdulillah. Yang belum mendapatkan, insya Allah ada kesempatan dalam pertemuan yang lain, dan insya Allah kalian tetap mendapatkan hadiah pahala yang besar dari Allah. Syaratnya ikhlas ya. Baik, silakan Bunda. Ya baik, Bunda Ning bacakan ya adik-adik ya. Coba didengarkan. Untuk 12 adik-adik yang mendapatkan giveaway untuk voucher Nusarara, 9 voucher Nusarara dan 3 kaos dari Ustadz Agus adalah, pertama dengarkan ya. Dengar, pertama Bantar. Kedua Arfat. Bintar atau Bantar Ibu? Apa? Bintar atau Bantar atau? Bantar. Bantar ya tadi pertama. Coba ada Bantar di sini? Ada yang namanya Bantar. Bentar Bu adanya. Oh Bentar. Oh iya maaf. Bentar. Oke. Bentar betul. Terus Arfatian. Arfatian ada? Ada Arfatian. Arfatian. Oke. Kemudian ada Akila dan Atifa. Akila tadi? Ya. Masih ada, baik. Kemudian ada Mika Raska. Ada. Masya Ya, Allah. selamat. Kemudian ada Zimar. Ya. Zimar, Masya Allah. Kemudian ada Adelio. Adelio masih ada? Ada. Alhamdulillah. Kemudian ada Icam. Icam. Icam ada Icam? Ada. Alhamdulillah. Icam selamat. Kemudian ada Nabila Hani. Ada. Ada, alhamdulillah. Kemudian ada Namira. Ada. Namira. Kemudian ada Genot. Genot masih ada? Masih ada Bu. Alhamdulillah. Kemudian ada Efren.
Ada. Alhamdulillah. Terakhir adalah Nisa. Jadi ada ini 12 13 nama berarti ini karena ada tadi Akila dan Atifa dua orang ya. Berarti ada 13 nama, Masya Allah. Nah, untuk adik-adik yang sekarang belum mendapatkan hadiah, Insya Allah nanti bulan depan kita ketemu lagi di Taklim Anakku. Insya Allah nanti ada hadiah lagi, Insya Allah ya. Gitu. Jadi sekarang jangan kecewa seperti tadi Ustadz bilang, yang penting sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan ilmu, ikhlas gitu ya Ustadz ya. Baik, ya amin. Baik Ustadz, sebelum kita tutup kajian, ini sudah selesai ya adik-adik, alhamdulillah kajian kita sudah selesai hari ini, acara kita sudah selesai hari ini. Sebelum kita tutup kajian, Ustadz apakah ada yang mau disampaikan atau mau ada doa begitu Ustadz? Baik, terima kasih adik-adik semuanya atas perhatiannya. Sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Apabila ada kurangnya, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin. Kalau diizinkan foto bersama. Iya baik. Baik, kita memang akan foto bersama. Jadi adik-adik siap-siap ya. Nanti ada Bunda Evi dan Bunda Nuni yang akan memfoto kita semua. Ayo siap, senyum. Dibuka videonya ya Bunda. Dibuka videonya. Siap tersenyum. Oke, baik. Terima kasih ya adik-adik sudah hadir. Sudah hadir, kita baca ini dulu dong sebelum kita berpisah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dulu yuk. Doanya sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.